Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang komunikasi dan teknologi informasi, sekaligus analisis PT Samsung. Anggota kelompok kami yaitu Anissa Fauziah, Regina Oktavia, Faras Nabilah, dan Atifah Rahma. Hal pertama yang harus kita ketahui sebelum mempelajari bab ini yaitu definisi komunikasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan penyampaian dan pemahaman suatu maksud dan terjadi bila informasi berhasil disampaikan dan dipahami. Kemudian, komunikasi yang baik itu terjadi apabila adanya kesepakatan atas pesan yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu fungsi utama komunikasi. Fungsi yang pertama yaitu komunikasi sebagai kontrol atau untuk mengendalikan perilaku anggota suatu organisasi maupun individu per individu. Kemudian, fungsi komunikasi sebagai motivasi, yaitu untuk menumbuhkan semangat agar menjadi individu ataupun anggota kelompok yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi sebagai informasi. Tentu saja fungsi komunikasi di sini untuk menyampaikan suatu informasi dari individu ke individu maupun dari individu ke kelompok. Dan yang terakhir, fungsi komunikasi sebagai ekspresi emosional, yaitu untuk menyampaikan emosi, sedih, senang, amarah, bahagia yang dirasakan oleh individu ataupun kelompok. Yang pertama yaitu jenis komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Dimulai dari sender atau pengirim pesan yang melakukan encoding atau tindakan memproduksi pesan seperti menulis atau berbicara. Yang akan menjadi sebuah pesan kemudian akan diterima oleh receiver melalui suatu medium atau media yang menghubungkan sender dan receiver. Kemudian receiver akan melakukan suatu tindakan yaitu memahami pesan melalui membaca atau mendengar. Kemudian di sini ada feedback. Feedback di sini yang dimaksudkan yaitu umpan balik atau respon terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian di tengah ini ada noise atau hambatan atau gangguan yang terjadi selama berkomunikasi. Cara berkomunikasi interpersonal. Di sini ada banyak cara berkomunikasi secara interpersonal, yaitu dengan face to face atau bertatapan secara langsung, melalui telepon, group meeting, formal presentation, ataupun bisa melalui hotlines, email, computer conferencing, atau voicemail, dan masih banyak lagi. Pemilihan metode komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu umpan balik atau seberapa cepat penerima merespon pesan dari pengirim. Yang kedua ada efektivitas atau kapankah metode ini memproses pesan yang kompleks dengan efektif. Yang ketiga yaitu potensi keluasan. Berapa banyak pesan yang berbeda dapat disampaikan menggunakan metode ini. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Dapatkah komunikator memastikan pesannya hanya diterima oleh orang yang dimaksud? Yang kelima yaitu kemudahan encoding atau kemudahan tindakan memproduksi pesan seperti menulis atau berbicara. Dapatkah pengirim pesan menggunakan saluran ini dengan mudah dan cepat? Yang keenam yaitu kemudahan decoding atau tindakan memahami pesan dengan membaca ataupun mendengar. Dapatkah penerima pesan menerjemahkan pesan dengan mudah dan cepat? Yang ketujuh ada kendala waktu dan tempat. Perlukah pengirim dan penerima berkomunikasi pada waktu dan tempat yang sama? Selanjutnya ada biaya. Berapa sih biayanya untuk menggunakan metode ini? Selanjutnya ada kehangatan interpersonal. Sebaik apa metode ini menyampaikan kehangatan interpersonal? Yang ke-10 ada formalitas. Apakah metode ini membutuhkan sejumlah formalitas? Dan yang ke-11 yaitu kemampuan di-scan. Apakah metode ini memungkinkan pesannya mudah dicari sebagai informasi yang relevan? Dan yang terakhir yaitu waktu yang diperlukan.
Apakah pengirim atau penerima pesan memegang kendali atas waktu menyepakati pesan ini? Perbandingan metode komunikasi. Metode komunikasi dibandingkan berdasarkan 7 perbandingan, di mana setiap perbandingannya dibagi menjadi yang tinggi dan yang rendah. Yang pertama yaitu potensi umpan balik. Potensi umpan balik tinggi, contohnya yaitu tatap muka, telepon, dan conference melalui komputer. Potensi umpan balik rendah, contohnya yaitu publikasi. Yang kedua yaitu kapasitas kerumitan. Kapasitas kerumitan tinggi, contohnya yaitu tatap muka. Kapasitas kerumitan rendah, contohnya yaitu papan buletin. Yang ketiga yaitu potensi keluasan. Potensi keluasan tinggi, contohnya yaitu tatap muka, papan buletin, dan email. Potensi keluasan rendah, contohnya yaitu surat pos dan audio video tapes. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan tinggi, contohnya yaitu tatap muka dan voicemail. Kerahasiaan rendah, contohnya publikasi, papan buletin, audio video tapes, dan teleconference. Yang kelima yaitu kehangatan personal. Kehangatan personal tinggi, contohnya yaitu tatap muka. Kehangatan personal rendah, contohnya yaitu memo dan papan buletin. Yang keenam yaitu formalitas. Formalitas tinggi, contohnya yaitu surat pos dan publikasi. Formalitas rendah, contohnya yaitu tatap muka, telepon, dan voicemail. Yang ketujuh yaitu kemampuan di-scan. Kemampuan di-scan tinggi, contohnya yaitu memo, surat pos, fax, publikasi, dan papan buletin. Sedangkan kemampuan di-scan rendah, contohnya yaitu presentasi formal, tatap muka, telepon, rapat, audio video tapes, hotline, email, komputer conference, voicemail, teleconference, dan video conference. Faktor penghambat komunikasi. Yang pertama yaitu penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi informasi yang disengaja untuk membuat informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima. Yang kedua yaitu emosi. Emosi terkait dengan perasaan penerima ketika menerima pesan yang dapat mempengaruhi cara ia menginterpretasikan pesan tersebut. Yang ketiga yaitu kelebihan informasi. Kelebihan informasi adalah ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan kita. Yang keempat yaitu defensif. Defensif merupakan perbedaan cara pandang yang sempit dalam diri seseorang dan perbedaan cara berpikir orang lain. Yang kelima yaitu bahasa. Menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan bisa menyebabkan salah tafsir atau kesalahpahaman. Dan yang keenam yaitu budaya nasional. Cara mengatasi penghambat keefektifan komunikasi interpersonal. Terdapat 6 cara untuk mengatasi penghambat keefektifan komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu gunakan umpan balik. Yang kedua yaitu menyederhanakan bahasa. Yang ketiga yaitu mendengarkan dengan aktif. Yang keempat yaitu mendengarkan dengan aktif diperkuat dengan mengembangkan empati kepada pengirim. Yang kelima yaitu kontrol emosi. Dan yang keenam yaitu perhatikan isyarat nonverbal. Efektivitas komunikasi interpersonal. Dengan cara mendengarkan, kita juga harus empati, tidak banyak bicara, kontak mata, mengajukan pertanyaan, menghindari bahasa tubuh yang tidak diinginkan, menggunakan parafrase, dan menghindari interupsi pembicara. Menurut Dr. Albert Mehrabian, faktor sukses komunikasi interpersonal berasal dari 7% kata-kata, 38% intonasi, dan 55% nonverbal. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi, kelompok, atau organisasi. Dibedakan berdasarkan jenis, arah aliran komunikasi, dan jaringan. Berdasarkan jenis, komunikasi dibagi menjadi komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi dengan tujuan yaitu memberi
kesempatan pedal karyawan untuk berinteraksi sosial, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang seringkali lebih cepat dan efisien. Berdasarkan arah aliran komunikasi dibagi menjadi downward, upward, lateral, dan diagonal. Downward communication atau atasan ke bawahan merupakan komunikasi yang mengalir dari manajer ke karyawan berupa pengarahan, koordinasi, dan evaluasi karyawan. Upward communication merupakan komunikasi yang mengalir dari karyawan ke manajer agar manajer mengetahui apa yang karyawan rasakan tentang pekerjaan mereka. Lateral atau dalam tingkat organisasi yang sama, yaitu komunikasi yang terjadi di antara karyawan pada tingkatan yang sama di suatu organisasi. Lalu diagonal atau lintas bidang, yaitu komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi agar lebih efisien dan cepat. Berdasarkan jaringan komunikasi organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jaringan rantai. Rantai komando formal ke bawah maupun ke atas, yaitu downward atau upward. Jaringan roda yaitu komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Yang ketiga adalah semua saluran. Komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Jenis komunikasi yang digunakan oleh PT Samsung adalah komunikasi formal. Dapat dilihat di sini bahwa PT Samsung memiliki hierarki struktur organisasi yang jelas, di mana dalam melakukan setiap pekerjaan itu selalu mengikuti arahan dari komando resmi. Dalam hal ini yaitu presiden direktur dan masing-masing anggota divisi akan bertanggung jawab kepada kepala divisi masing-masing. Selanjutnya yaitu arah aliran komunikasi PT Samsung. Di sini PT Samsung menggunakan 2 arah aliran, yaitu downward communication atau arah aliran komunikasi yang berlangsung dari atasan ke bawahan. Komunikasi yang terjadi misalnya pada saat masing-masing kepala divisi memberikan arahan ataupun mengkoordinasikan dan mengevaluasi masing-masing anggotanya. Selain itu, PT Samsung juga menggunakan arah aliran lateral, di mana antar anggota kelompok saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tugasnya. Jaringan komunikasi yang digunakan berupa jaringan rantai, yaitu rantai komando formal ke bawah. Di sini, seorang presiden direktur dibantu oleh seorang CFO yang memimpin divisi administrasi, dan juga 4 orang direktur dari Sales Division, dari Optical Media Solution atau OMS Division, Visual Display Division, dan Audio Video Division. Masing-masing anggota kelompok tidak berkomunikasi langsung dengan presiden direktur, melainkan mereka berkomunikasi dengan kepala divisi masing-masing. Lalu kepala divisilah yang akan berkomunikasi langsung dengan presiden direktur. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi gosip. Biasanya komunikasi organisasi informal dan aktif di hampir semua organisasi. Gosip menjadi penyaring dan umpan balik bagi manajer karena menunjukkan isu-isu yang dianggap penting oleh karyawan. Lanjut ke manfaat dan pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi itu biasanya berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan kalau teknologi komunikasi biasanya berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi, ada sistem jaringan dan teknologi nirkabel. Sistem jaringan di mana suatu informasi dari suatu tempat dapat sampai ke tempat yang lain dengan jarak yang jauh. Kemudian teknologi nirkabel yang kita juga sudah merasakannya, ada wifi, ada jaringan internet, dan sebagainya, sehingga satu dengan yang lainnya dapat terhubung dengan cepat. Kemudian ada media komunikasi masa lalu dan komunikasi modern, di mana masa lalu menggunakan sumber daya alam yang natural gitu, dengan batu, kayu, daun, dan sebagainya. Namun di era teknologi ini semua berubah menjadi alat elektronik atau era digital. Kemudian ada komunikasi dan customer service, di mana suatu perusahaan atau orang
ingin memberikan layanan terbaiknya. Ada 3 komponen, yaitu konsumen itu sendiri, organisasi jasa, dan penyedia layanan. Kemudian komunikasi dan promosi. Ada 5 nih. Ada iklan, yaitu presentasi atau promosi berbayar. Kemudian ada promosi penjualan, itu insentif jangka pendek untuk memacu pembelian. Kemudian ada humas, untuk membangun hubungan antara sebuah perusahaan atau orang dengan orang yang lain. Kemudian penjualan pribadi, yaitu presentasi pribadi, bisa dari individu atau SPG atau SPB. Kemudian ada pemasaran langsung, yaitu hubungan langsung konsumen dengan individu yang memiliki target gitu ya. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.